Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, para asatidz dan seluruh pemuka masyarakat lingkungan Masjid Jami' Darussalam yang selalu kita taati dan hormati. Ayyuhal hadirun wal hadirat, majlis ta'lim menjelang berbuka puasa Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur patutlah kita pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang begitu bermakna pada bulan suci Ramadan, yaitu majlis ta'lim. Mudah-mudahan dengan majlis ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tertuju kepada dzurriyyah beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal hadirun wal hadirat, majlis ta'lim Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Mengenai tentang puasa di bulan Ramadan, diriwayatkan dari Imam At-Tabrani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, hadza Ramadan qad jaa tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu syayatin bu'dan liman adraka Ramadan falam yaghfir lahu idza lam yughfar lah famata. Yang artinya, ini tempat kita di masa ini, di bulan ini adalah bulan Ramadan, telah datang kepada kita, dan di dalamnya tuftahu fihi abwabul jannah, telah dibuka pintu-pintu surga. Ingat, di sini mengatakan abwab berarti banyak pintu. Pintu surga itu banyaknya 8. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan telah ditutup, dikunci rapat pintu-pintu neraka yang 7. Wa tughallu syayatin, dan dibelenggulah para syaitan, para iblis. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, sungguh sangat jauh, sungguh sangat tidak berguna bagi orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza lam yughfar lahu famata, kalau di bulan suci Ramadan saja
mereka tidak mendapatkan ampunan. Lalu di bulan apa mereka akan mendapatkan ampunan? Bulan suci Ramadan saja mereka tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di bulan suci itu setan iblis dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyimpulkan bahwa kita tidak akan merasa terganggu oleh perbuatan atau rayuan setan iblis. Akan tetapi toh karakter dan watak kita tidak mampu menghantarkan perilaku kita kepada pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan bulan-bulan di luar bulan Ramadan? Idza lam yughfar lahu famata. Kalau di bulan suci Ramadan itu kalian tidak mendapatkan ampunannya Allah, lalu kapan kalian akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala? Dallat hadhil ahadits wa ghairuha wa huwa katsir ala 'azamati syahr wa 'azimi fadlillahi 'alaihim minal maghfirah al-wasi'ah li'a'dadil ummah. Ini adalah menunjukkan bahwa tentang keagungan bulan ini dan agungnya pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini daripada pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pintu-pintu surga telah dibuka, pintu neraka telah ditutup, dan setan iblis telah dilumpuhkan. Maka tidak ada seorang pun yang celaka di bulan ini kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa u'tiyat al-ummah khamsu khisal fi Ramadan lam tu'ti li ghairiha, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ini di bulan suci Ramadan telah diberikan dia 5 keistimewaan. Ini bersumber daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah pernah bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tihinna nabiyya qabli." Telah diberikan kepada umatku di bulan suci Ramadan ini 5 keistimewaan yang mana belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kepada nabi sebelumnya, apalagi terhadap umat nabi-nabi sebelumnya, itu belum pernah diberikan. Amma wahidah fa innahu idza kana awwalul lailah min syahri Ramadan nazarallahu azza wa jalla ilaihim. Keistimewaan yang pertama adalah di malam pertama bulan suci Ramadan Allah memberikan nazarahnya kepada umat ini. Allah memberikan nazarahnya, pandangannya terhadap umat ini. Wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Dan barang siapa yang mendapatkan nazarahnya Allah Subhanahu wa taala di bulan ini pada malam pertama bulan Ramadan, maka tidak akan mendapatkan siksa abada selamanya. Baik sejak dia masuk di dalam kuburnya, terus kemudian istirahat di dalam kuburnya, dibangkitkan, dan di hari kiamat nanti tidak akan pernah mencicipi yang namanya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan yang pertama. Oleh karena itu, di dalam malam tanggal 1 bulan Ramadan mesti kita sambut bulan Ramadan itu dengan penuh kebahagiaan, penuh kecintaan, penuh kebahagiaan, kegirangan, keceriaan, dan penuh semangat di dalam mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malam tanggal 1 bulan Ramadan.
Jangan sampai kita di malam tanggal 1 bulan Ramadan mendapatkan kelesuan. Aduh, ini malam pertama, besok kita enggak mau makan dan minum. Masih lama 1 bulan penuh kita akan menahan diri dari lapar dan dahaga. Nah, ini adalah sebuah keterpaksaan. Orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan nadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tsaniyah fa inna khuluf afwahim hina yamsun atyabu indallah min rihil misik. Yang kedua, keistimewaan yang kedua itu adalah bau mulut orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan pada ketika dia masuk sore hari, seperti saat-saat seperti ini ya. Nah, itu atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih wangi, lebih segar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau harumnya misik. Akan tapi indan nas, kalau di sisi manusia, kalau udah sore seperti ini, jangan terlalu banyak ngomong. Bau mulut ini teman kita nggak kuat, pingsan nanti. Nah, ini ya kalau bisa pakai masker lah kalau ngomong sore hari itu ya, atau pakai jarak lah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah keistimewaan bau mulutnya orang-orang yang berpuasa. Ketika masuk sore hari, maka bau mulut itu lebih wangi daripada minyak wangi misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, amma tsalisah fa innal malaikah tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Keistimewaan yang ketiga, bagi semua umat Islam yang berpuasa di bulan suci Ramadan, siang dan malam malaikat memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat minta ampunannya Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita tinggal menjaga biar puasa kita tidak rusak saja. Maka ampunan itu sudah dilakukan, permintaan istighfar itu sudah dilakukan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang ketiga. Yang keempat, wa amma rabi'ah fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'idti wa tazini li'ibadi. Allah Subhanahu wa taala setiap bulan suci Ramadan memerintahkan kepada surganya untuk bersiap dan berhias. Bersiaplah dan berhiaslah. Maka barang siapa yang meninggal di bulan suci Ramadan, itu surga sudah menunggu. Surga sudah menunggu, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak Masjid Jami Darussalam nih, masuk bulan suci Ramadan semuanya dihiasi. Pohon-pohonnya dikasih perhiasan, gelang, lampu, warna-warni dan lain sebagainya. Sehingga orang yang masuk di Masjid Jami Darussalam merasa teragungkan, indah rasanya, enak, puas. Surga lebih lagi seperti itu. Ketika masuk maghribnya tanggal 1 bulan Ramadan, maka perintah Allah sudah dilaksanakan oleh surga semuanya. Mereka berhias, memperindah diri. Makanya kalau kita pikir-pikir di bulan suci Ramadan, kalau kita meninggal, kayaknya surga itu lebih indah dari bulan-bulan yang lain. Karena temperamen neraka juga tidak ada di situ.
ditutup neraka itu. Setan iblis juga dibelenggu. Tidak pernah ada rupa-rupa atau ruwa-ruwa lekan setan iblis di neraka. Indah kayaknya kematian di bulan suci Ramadan itu. Pantas ulama-ulama kita, ulama-ulama terdahulu itu minta kepada Allah agar dimatikan di bulan suci Ramadan. Kira-kira itu si hadir itu wah siap ke mati bulan ini. Deman siap je. Kan kayaknya deman. Padahal Ramadan ini sudah dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh bersiap, siapkan diri. Jadi yang namanya surga itu, apalagi surga yang pintunya Ar-Rayyan itu ya, pintu orang-orang yang masuk surga bagi orang-orang yang berpuasa itu, indahnya luar biasa. Indahnya luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang surga, orang yang terakhir masuk surga, yang terakhir ini ya, udah berabad-abad kali di dalam neraka, berabad-abad di dalam neraka, paling terakhir dia diangkat dari neraka itu, kemudian masukkan surga. Jadi itu surganya orang yang terakhir masuk, seperti 10 kali dunia ini ya. Besar surganya, bisa dibayangkan kalau satu dunia 10 Lombok saja, kita sudah seberapa besar gedung istana kita ya, sebesar Pulau Lombok saja. Makanya lek surga ini tunggangan bukan pesawat supersonik, tunggangan kita bukan, akan tetapi ada namanya buruk yang kecepatannya masyrik maghrib, sekali ngepak keletekna karena balikna surga. Atenda terlambat-lambat, lamun tengodu pesawat supersonik butuh landasan, lamun buruk tinggal tanggor tayak langsung sekejap mata wah itu lembembe. Nah ini surga orang yang terakhir masuk 10 kali dunia, dan itu sudah diterangkan orang yang terakhir masuk surga itu ada di negeri Arab. Berarti di negeri Mamben ini orang yang tidak terakhir masuk surga. Hah? Pira belek surga ini yang terakhir masuk surga itu 10 kali dunia ini. Bagaimana dengan orang-orang Mamben? Orang-orang Masjid Jami' Darussalam. Luar biasa surganya. Nah itu surga itu satu gedung itu terdapat 70 kamar, satu gedung. Nah gedung embe ini si 70 kamar. 70 kamar ini si sekamar 70 ranjang. Lah, kamar apa ini boleh? Ini 70 ranjang. Ranjangnya 70, luar biasa nih kamar. Ngumbe beli ini. Si saya ranjang ini 70 wildan pelayan, satu bidadari. 70 berarti bidadari ini 70 ranjang kali 70. Yang kekuatan orang-orang yang masuk surga itu dilipat gandakan. Mungkin 300 kekuatan kuda Mustang. Luar biasa. Lagu enda dengan doang tegawe itu oleh surga. Masih banyak pekerjaan kita di surga itu. Jadi di dalam surga ini luas, indah, dan nikmat yang ada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Nikmat yang luar biasa. Ndek nawah arak terdengar le dunia ini nikmat. Ngumbe-ngumbe nikmat, berbuka dengan berbagai macam buah yang ada di dunia ini, lebih nikmat kenikmatan yang ada di surga.
Ada orang berandai-andai, ulama berandai-andai, andai namatak tusik na bidadari sila surga, namatak tipa dunia, maka ndek na ara antut mombu senger solopuna, karena napiarana tusik dengan sila surga ina tusik bidadari ino senger. Dunia ini gana jadi senger solopuna. Ande namatak. Matak. Lagu den ula eloran bidadari amun kono matak ngono kana. Bidadari ndara eloran. Ande kan matak-matak tepat dunia. Lah lamun batur mamben jenana. Bidadari surga. Au syakka an tastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Jadi persiapkan surga itu diperintahkan untuk bersiap dan berhias. Itu tempat beristirahatnya umat Islam yang berpuasa dari ta'bid dunya, lelah di dunia. Nah, mestinya dari kalimat hadis tersebut kita dikatakan ta'bad dunia, lelah di dunia ini. Kenapa kita lelah? Karena kita selalu mengekang hawa nafsu. Ini yang membuat kita lelah di dunia ini. Kita selalu mengekang hawa nafsu. Ngukur tanah, baitna tanah itu sejengkal dua jengkal sedengan, harus tersabar. Sabarlah, lelah itu nih kita. Wah sabar baitna ukuran tanah te malak ya nalat laluan. Ronggona tipa tanah tu, wah mbait tanah tu malak ronggona tipa itu. Harus sabar. Nah ini namanya ta'bud dunya, menahan ingkisar qalb, pecah patahnya hati, agar kita tidak menyinggung sesama Islam. Itu dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu disuruh surganya bersiap oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka lelah di dunia ini, mengekang hawa nafsu, mengekang amarahnya, lelah dia di dunia. Nah seperti itu juga mestinya kita tidak marah-marah kalau ada orang yang menyatakan begini begitu tentang diri kita. Ndek tegan sili. Nah untuk menahan diri itulah yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersiapkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihiasi di bulan suci Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan yang kelima, amal khamisah fa innahu idza kana akhir lailah ghafarallahu lahum jami'a. Setiap akhir lail, akhir kelam setiap bulan Ramadan, maka pengampunan Allah kepada seluruh umat yang berpuasa ini. Yang pada suruh itu uras mangan sahur si Nabi ente, meskipun uras mangan sahur, meskipun hanya nginam air putih. Nah itu untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Uras wah tengah kalau minum. Terkadang itu kan tinduk jam telu berutang rabang diri itu. Wah muni kul-kul. Muni kul-kul. Malas itu uras. Uraslah. Sembahyang 2 rakaat sampai subuh, sembahyang berjamaah, lalu kemudian tinduk. Lamun boy situ sampai isyraq, keluar matahari. Faqala rajulun minal qaum ahya lailatul qadar ya Rasulullah, apakah pengampunan itu di malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan qala la alam tara ilal ummal ya'malun fa idza faragu min a'malihim ufu ujurahum. Tidakkah engkau melihat para pekerja yang sedang bekerja, ketika mereka selesai bekerja maka langsung diberikan upahnya. Nah seperti itu kita, setiap selesai kita berpuasa maka upah kita di akhir lail itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wal Baihaqi wallahu alam. Ya, yang ditanyakan.
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makna imanan ay tasdiqan bih, itu makna imanan, yaitu yakin, percaya. Ihtisaban fa'alahu muhtasiban lillah la yaqsudu bihi ghairu. Kalau makna daripada ihtisaban itu pengerjaannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksud kepada yang lainnya. Ketika orang berpuasa dengan penuh keyakinan dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya ma taqaddama min dzam, dosa-dosa sebelumnya. Itu saja ya. Ada yang lain? Bapak Ibu, dari undangannya silakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan itu tentang bulan suci Ramadan, Keistimewaan bulan suci Ramadan. Silakan. Dalam mengajukan pertanyaan tadi ada beberapa pola. Pertama, tidak boleh keluar dari pembahasan. Jadi yang ditanyakan apa yang kita bahas, apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, silakan untuk menyebut nama yang ditanyakan. Saya ada, ya, namun ini sudah diulangkan. Cukup nama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sulit pertama, bagaimana klarifikasi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan puasa ini dan kesalahan atau dosa apa yang dilakukan di bulan puasa ini? Sedangkan kita ketahui bahwa di bulan suci ini banyak kebaikan, orang-orang berlomba melakukan kebaikan dan ibadah semua lainnya. Yang kedua, apakah puasa itu memiliki tingkatan-tingkatan? Lalu tingkatan mana yang perlu disukai dari puasa itu? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan dari atas nama saudara Zumri. Yang pertama, Pak Muhalim, apa sih klasifikasi orang yang berpuasa, ya, yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, klasifikasinya. Lalu yang kedua adalah siapa orang-orang yang tidak mendapat, ya, kriteria orang-orang yang tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kriteria orang-orang yang mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan di dalam sebuah kitab, maka perubahan itu nampak pada dirinya saat selesai bulan Ramadan. Ketika dia menyepuh itu ya, bulan suci Ramadan itu seperti yang dikatakan penanya adalah fastabiqul khairat. Jadi memang kita belajar hikmah daripada puasa itu, kita belajar merasakan kekurangan orang-orang sekitar kita, dan kita belajar menumbuhkan rasa empati, rasa kasih sayang kita, rasa kepedulian kita di bulan suci Ramadan. Hanya saja kalau itu hilang di luar bulan suci Ramadan,
maka ini tanda-tandanya orang yang tidak berhasil di dalam madrasah bulan Ramadan. Gitu. Orang-orang yang tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang yang melakukan hal-hal di luar di luar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan dengan penyamun gitu, dukun-dukun apa seher itu. Kalau itu di bulan suci Ramadan mereka tidak bersihkan diri dari hal-hal seperti itu, maka orang ini termasuk orang-orang yang tidak akan mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, apa pertanyaan yang terakhir tadi itu? Tingkatan puasa itu menurut Imam Ghazali ada 3 tingkat puasanya. Yang pertama itu puasanya orang awam, terus puasanya orang khawas, dan puasanya khawasul khawas. Puasanya orang awam ya seperti kita ini, puasa siang hari menahan lapar dan dahaga, kalau sudah maghrib balas dendam gitu. Yang tadinya kita biasanya 3 gelas sehari, malamnya kita sampai 5 gelas gitu ya. Itu puasanya kita orang-orang awam gitu. 3 kali makan sehari semalam, malamnya juga kita 3 kali bahkan lebih makannya kita gitu ya. Itu namanya puasanya orang awam gitu. Tapi kalau puasanya orang khawas, itu siang hari menahan diri, malam hari pun juga tetap menahan diri. Bukan hanya perut atau makan dan minum yang ditahan oleh orang-orang khawas, akan tapi seluruh panca indera diwajibkan untuk berpuasa. Jadi panca indera ini berpuasa semuanya. Jadi mata, lisan, telinga, hidung, kaki, tangan, semuanya berpuasa. Itu puasanya orang yang khawas. Tapi khawasul khawas itu puasa menahan diri dari seluruh kehendak kecuali kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu khawasul khawas. Jadi dia tidak ingin melakukan seperti Rasulullah, in huwa illa wahyun yuha. Ya, Rasulullah itu tidak pernah ngomong kecuali itu wahyu. Itu puasanya puasa di dalam ngomong. Puasa di dalam ngomong. Jadi enggak pernah ngomong. Rasulullah itu enggak pernah berbicara kecuali itu wahyu. Nah, kita sanggupkah seperti itu? Kecuali bermanfaat, kita enggak usah ngomong. Ngomongin politik, ngomongin apa, itu tidak usah ngomong. Nah, ini khawasul khawas. Nah, sesuai tingkatannya itu, semua puasa itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya kita orang awam, Allah suka. Gitu. Hanya saja balasannya beda, gitu. Balasannya beda sesuai dengan tingkatannya. Puasanya orang khawas, orang-orang khusus, Allah lebih suka, dan pahala tingkatannya juga ganjarannya itu lebih khusus. Khawasul khawas juga Allah lebih suka dari yang pertama dan yang kedua, dan balasannya juga istimewa. Tapi semua orang-orang yang puasa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendak sekali hendak tamal puasa. Jarak Ramadan 6 jelo bulan Syawal puasa. Jarak bulan Syawal pertama Zulhijjah puasa 10 jelo pertama Zulhijjah. Selesai Zulhijjah 10 jelo pertama Muharram puasa. Kita puasa diri. Dan apa-apa Allah tetap suka. Allah tetap mencintai orang-orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi seperti yang kita bahas mengenai masalah kelebihan dan keutamaan berpuasa, yaitu berdasarkan tadi 5 keistimewaannya. Salah satunya yaitu bulan Ramadan, di mana kalau kita menyambut bulan puasa pada malam pertama
senang, dengan gembira, maka kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia awam atau manusia biasa, pasti di dalam diri kita ada banyak keluh kesah. Nah, seandainya ada keluh kesah dalam diri kita, lebih-lebih misalnya masalah perekonomian, lebih-lebih kita masalah perekonomian di bulan puasa harus ada semua itu yang ada pada diri kita. Seandainya itu yang terjadi atau yang ada dalam diri kita, apakah kita mendapat kontrol dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalam diri kita tidak begitu bisa dikatakan seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari awal pertanyaannya adalah ada 5 rahmat Allah pada bulan puasa yang akan diturunkan, jadi salah satunya adalah maghfirah. Nah, bagaimana karena kita ini manusia biasa tentu tidak cukup dengan segala macam kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu tentu macam-macam. Ya, makanan, uang, pakaian, mungkin bisa jadi adalah mobil dan sebagainya. Nah, tetapi semuanya itu kadang-kadang kita belum, atau intinya masih jauh dari itu. Bagaimana apakah kita dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan yang bagus ya. Orang yang berkeluh kesah itu dapat nazarahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak? Enggak lah ya. Jawabannya enggak lah. Jadi kita rinci, sebenarnya kita hidup bergantung daripada gantungan. Kalau kita biasa memakai sandal jepit, nah sandal jepit hilang, maka kita pasti akan merasa kehilangan. Istilahnya sangat kehilangan, karena kita sudah terbiasa memakai sandal jepit. Berbeda dengan orang yang memakai sandal yang bagus. Ketika mendengar orang kehilangan sandal jepit, mereka agak wah yang gitu-gitu saja, gitu kan. Berbeda dengan orang yang selalu memakai sandal jepit. Begitupun juga kita di dalam kehidupan ini, permasalahan yang kita hadapi itu tentang ekonomi, tentang apa lagi tadi yang disebutkan ya. Kalau kita biasa menyandarkan semuanya itu terhadap benda tersebut, man hajara ila dunya yusibuha. Jadi man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha fahajarahu ila ma hajara ilaihi. Ketika kita membiasakan diri terhadap sesuatu tempat kita bergantung itu, maka kita akan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini larinya kemana ya? Yang jelas jawabannya kalau berkeluh kesah tidak akan mendapatkan nadhrah. Itu jawabannya yang pertama. Nah, kenapa ini adalah sebuah rincian biar ini bentuknya diskusi. Kalau memang perlu ditanyakan lagi, silahkan tanyakan lagi ya. Setiap kita memiliki kebutuhan, dan karena kebutuhan itu kita bergantung terhadapnya. Misalnya kita butuh belanja berapa per bulan, 1,5 juta misalnya per bulan, maka kita akan bergantung kepada 1,5 juta itu. Ketika 1 juta itu berubah menjadi 700, maka kepala ini akan nyut-nyut ya, berpikir bagaimana kok ini bisa terjadi. Tidak pernah kita kembalikan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yusibana illa ma kataballahu lana wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baik bangkrut, berhutang,
usaha tidak lancar, sebenarnya kita setiap manusia tidak pernah tidak diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengembalian terhadap itu yang jarang kita sebagai manusia. Pengembalian terhadap yang demikian itu kita jarang sebagai manusia. Yang ada justru keluh kesah yang ada. Kita pasti akan berkeluh kesah karena kurangnya jatah gitu, atau hilangnya sama sekali jatah itu. Nah, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath tsamarat wa basyiris shabirin. Orang yang sabar yang dimaksudkan itu, arti ayatnya lengkapnya, akan kami uji kalian dengan sesuatu, baik dari takut, hilangnya harta, hilangnya nyawa, baik kurangnya hasil panen. Itu adalah semuanya itu sisi kehidupan seluruhnya di dalam usaha kita sehari-hari adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan wabasyiris shabirin. Maka berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Orang-orang yang tahan uji, namanya sabar itu ya. Orang-orang yang tahan uji. Orang yang tahan uji adalah orang yang selalu mengembalikan keadaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya kita tidak pernah diuji oleh Allah sebagaimana Allah menguji Rasulnya. Rasulullah pernah tidak makan selama 5 hari 5 malam, dan umatnya kayaknya tidak pernah. Siti Fatimah diuji 3 hari 3 malam, tidak pernah makan, sehingga pada saat itu Rasulullah mengganjal perut mulia beliau itu dengan batu. 5 hari tidak ada apa-apa yang masuk. Nah, kita tidak sampai seperti itu. Jadi kalaupun benar pada 1 hari dan 1 malam kita tidak diberikan makanan sedikit pun oleh Allah, maka basyiris shabirin, kita bersabar di dalamnya, maka Allah akan menuntun kita ke jalannya menuju surga. Telah dijanjikan orang itu menuju surganya. Jadi istilahnya, kesimpulannya, dek narak gawena terberkeluh kesah, wa kullu amrin mustaqir. Itu ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu sudah ditetapkan. Selopuk perkara ini sudah ditetapkan. Piran telapar dan narak makanan, piran tebesur menumpuk makanan, Allah sudah menetapkan semuanya itu. Gitulah. La ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Jadi denara gurun, denara kering, kecuali tertulis di kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalankan. Bagaimana kita menjalankannya dengan tenang? Ya, kita kembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan harap perkara sopo-sopo lepas daripada kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi ada gunanya kalau kita berkeluh kesah, kalau sebelumnya maka kita harus wabasyiris shabirin. Jadi ini yang lebih baik, karena semuanya itu berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin belum dikasih sabar aja sama dari dulu kepada ini. Oke. Sabar. Ya. Kepada dulu sabar aja. Jomblo. Selanjutnya ada pertanyaan. Iya, iya.
gila mundur sedang kembali dari sana susah gila. Nah, bagaimana solusinya kembali dan kita mungkin itu juga ya di mudah kita tidak ada yang seperti itu. Bagaimana jalan keluarnya? Apakah itu memang sebuah takdir atau memang ya secara mendadak seperti itu? Terima kasih pertanyaannya. Jadi arak suku dengan cerita ini cerita pertanyaan. Saking susahnya, keluh kesahnya, stres sampai gila ya sih beban yang dia rasakan gitu kan. Nah, ya sampai gila ini apakah ini takdir? Kita jawab dulu ya. Semua yang ada di dunia ini itu adalah takdir. Pernah ditanyakan Rasulullah menyatakan barang siapa yang mengamalkan al-waqiah maka rezekinya dimudahkan. Rezekinya akan bertambah tuh al-waqiah. Makanya sering-sering baca surah al-waqiah memperlancar rezeki. Ditanya berarti kalau orang itu takdirnya derek ini dia mengamalkan al-waqiah menjadi kaya, berarti al-waqiah itu bisa merubah takdir? Jawabannya tidak. Orang itu kaya dari al-waqiah itu juga sudah takdir. Orang itu kaya dari surah al-waqiah itu juga sudah takdir. Takdirnya orang itu akan mengamalkan al-waqiah. Dengan syarat dia mengamalkan al-waqiah maka dia jadi kaya. Jadi selopuk runut kehidupan ini sebenarnya adalah alur yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kehidupan ini dan bagaimanapun akibatnya itu udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita di neraka atau di surga itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Ini yang akan membuat kita takut. Ini yang membuat kita tidak akan pernah menyerah untuk ibadah. Kenapa? Kita tidak tahu apakah kita di akhir hayat itu saqiyun atau sa'id. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang celaka atau orang-orang yang beruntung di akhir hayat kita. Dan itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan membuat kita ketika kita punya ilmu tidak boleh kita sombong. Ketika kita punya harta, banyak harta, tidak boleh kita sombong. Karena kita tidak tahu akhir ending daripada hidup kita nanti itu apakah saqi atau sa'id, kita tidak tahu, tidak pernah tahu. Jadi apa yang kita akan sombongkan, apa yang kita akan banggakan di dalam dalam hidup dunia ini, kehidupan dunia ini, tidak ada. Jadi kita menjalankan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita berbangga-bangga banyak tanah, banyak mobil, rumah megah. Tidak bisa. Kalau kita jarang sholat jamaah di masjid, itu yang mestinya jadi muhasabah diri kita. Karena semua tetek bengek keduniaan itu tidak penting bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Semua kehidupan ini tidak penting bagi Allah kecuali kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin hadir majelis ta'lim, rajin membaca Al-Qur'an, rajin bersedekah, rajin salat jamaah. Hal-hal yang dibanggakan, yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang patut kita banggakan. Namun si lain-lain jangan. Nah, kemudian penjelasan daripada kenapa orang bisa sampai stres, sampai gila dengan beban kehidupan ini. Memang itu adalah ujian. Dan terkadang orang itu bermain dengan pikiran. Kita kebanyakan bermain dengan pikiran. Jarang kita bermain dengan tawakal, pengembalian terhadap apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Misalnya
wah hende tulak mau mangan kerotangan dengan negi ketuk-ketik PHK dipecat jadi pegawai. Nah hal-hal seperti ini terus kita kepikir ongkat dengan ini kadang dengan ini dah membantu membuat orang stres ini karena ongkat dengan ini kan kena kaya Rubin je mobil akan ngono kan Rubin nak kejenana ngobar-ngabar nasi bang ngono kan sehingga percikan atau kata-kata lontaran dari masyarakat ini yang membuat dia terbeban terpikir. Sebenarnya tidak perlu dipikirkan karena kehidupan ini akan berjalan sesuai dengan rotasinya. Ketika kita terpuruk, kita bersabar, Allah akan mengangkat juga diri kita, akan membalikkan keadaan itu. Nah, disitulah ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau kita berbicara seperti ini, kita butuh dukungannya dari sering membaca kitab, ya. Kita sering membaca kitab, sering membaca hadis, mendengarkan hadis. Karena di dalam hadis itu banyak solusi. Terus kemudian juga kita harus membaca karangan-karangan orang luar negeri tentang solusi kehidupan, motivasi kehidupan. Nah, itu yang membuat kita harus tenang. Karenanya di dalam ayat pertama turun dalam Al-Quran itu Iqra, baca, rajin-rajin baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diperintahkan untuk rajin membaca, baca Al-Quran rajin. Meskipun kita tidak paham arti maknanya, tapi Al-Quran itu paham terhadap diri kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena Al-Quran itu adalah Al-Qadim. Itu adalah bagian daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu lebih memahami kita daripada kita memahami Al-Quran. Jadi kita membacanya itu bukan kita ingin paham terhadap Quran, tapi kita ingin dipahami oleh Al-Quran, gitu loh. Makanya kita harus rajin baca Al-Quran itu. Apalagi bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan kita berpuasa, tidak makan dan tidak minum dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita gunakan nonton HP, maka kita akan merasa capek, lelah. Karena apa? Itu fisik. Fisik ini tidak makan dan tidak minum. Dan menonton, mata ini adalah termasuk fisik. Akan tetapi ruh, jiwa itu makanannya ilmu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, menuntut ilmu, ini yang makan ini adalah ruh, jiwa. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu, yang membaca Al-Quran, selesai itu dia tenang, refresh. Karena ada yang makan salah satu. Dalam tubuh ini ada dua, ada jasad, ada ruh. Jasad ini nggak boleh makan dan minum, tapi ruh boleh. Apa makanannya? Ilmu. Ketika orang-orang tanya orang-orang yang membaca Al-Quran, hari ini juga tanya mereka yang baca Al-Quran dari pagi sampai sore, gimana rasanya? Wah, tenang, enak, gitu loh. Merasa nyaman, kayaknya puasa sehari, lanjut ke sehari lagi, mungkin dia kuat gitu, perasaannya gitu loh. Karena ruhnya makan, ruhnya mendapatkan asupan gitu. Tapi kalau kita pakai, coba, meskipun pelungguh senamian nonton TV itu dengan tidur istirahat, nonton tapi ini dia butuh konsentrasi. Sedangkan fisik ini tidak ada asupan minuman, makanan, tidak ada. Energinya dikeluarkan melalui mata. Maka bangun dari tidur itu juga agak capek, lelah kita. Karenanya seperti kata penanya pertama itu, fastabiqul khairat, itu bagus di bulan Ramadan. Kita gunakan untuk berlomba-lomba meningkatkan
kualitas iman dan takwa kita. Rajin baca Al-Quran, rajin menuntut ilmu, rajin menghafal, tahsin Al-Quran dan lain sebagainya. Nah ini yang makan itu jiwa, makanannya itu ilmu, hikmah. Nah, kalau kita rajin membaca, insya Allah puasa kita itu refresh. Tingkat kualitasnya itu di sisi Allah juga bakal istimewa. Wallah.